Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa KKN UNESA Surabaya 15. Dan dalam video ini, kami akan memberikan tutorial cara menanam hidroponik antara orang tua dengan anak. Untuk detail lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut. Ya Kak, menanam hidroponik kan antara orang tua dengan anak. Apa sih manfaatnya? Setahu saya sih ya, menanam hidroponik itu banyak banget manfaatnya. Yang pertama itu bisa menambah perkembangan fisik anak, dan jika dilakukan secara teratur akan meningkatkan keterampilan motorik anak. Dan selain itu, menanam benih dari kecil sampai dia besar itu kan perlu perlu usaha dan kesabaran. Jadi bisa menambahkan keterampilan anak dalam kesabaran dan tanggung jawab seperti itu. Dan juga dapat meningkatkan ikatan antara orang tua dengan anak. Tapi kan kira-kira itu anak-anak kan gampang bosen nih Kak kalau cuman berkebunnya itu aja. Kira-kira bagaimana ya caranya untuk memberikan suasana yang lebih menarik dan berkesan untuk anak? Jadi Kak, selain mengajari mereka tentang tanggung jawab, juga bisa menumbuhkan rasa antusias anak-anak dalam berkebun. Dan jangan lupa orang tua tetap mendampingi anak dalam berkebun, terutama dalam pembuatan hidroponik. Oke Kak, makasih atas infonya. Baiklah para orang tua, itulah sekilas info mengenai parenting dengan kegiatan menanam hidroponik. Ya, untuk mengetahui cara menanam hidroponik, silakan simak video berikutnya. Jadi kali ini kita akan menjelaskan bagaimana pembuatan hidroponik sederhana. Satu, kita sediakan dulu barang-barangnya. Yang ada bibit, lalu trash bag. Trash bag nanti kita akan menggunakan ini sebagai lapisan di dalam sini, kardus yang bagian bawah sini, atau gabus. Untuk bahannya kita bisa menggunakan apa saja yang ada di rumah. Seperti kalau gabus, kita bisa menggunakan gabus yang berasal dari barang-barang bekas, mungkin gabus buah atau mungkin gabus baru. Gabus baru tidak begitu mahal soalnya. Juga ada rockwool. Rockwool ini adalah media tanamnya nanti. Ada gunting, kain flanel yang akan menjadi sumbu, dan ada netpot. Netpot ini buat apa kegunaannya? Dia akan menjadi sebuah tempat untuk tanamannya nanti. Nah, netpot ini bisa digantikan dengan ini. Botol yang dipotong dan diambil bagian bawahnya saja. Bagian tutup atas. Kalau bagian bawahnya mungkin akan digunakan sebagai pot lainnya. Sudah itu, nanti dalam melubangi gabus ini, kita menggunakan kawat yang sudah dibentuk seperti ini. Kawat ini nantinya akan dipanaskan, dan karena sifat gabus yang tidak tahan panas, dia akan lubang kalau dikenakan kawat yang panas. Seperti itu. Dan untuk pemanasnya kita bisa menggunakan apa saja, bisa lilin ataupun kompor ataupun api. Namun harus hati-hati, apinya tidak besar, jangan yang besar karena bisa membahayakan. Dan untuk yang terakhir, ini adalah pupuk AB mix. Nah, pupuk AB mix ini untuk apa? Ini adalah untuk nutrisi tanamannya nanti, yang akan ada di dalam box ini, di dalam box yang di bawah ini. Dan untuk menakarnya kita menggunakan TDS meter. TDS meter ini bisa dicari di toko-toko yang menjual tanaman atau menjual barang-barang tentang hidroponik. TDS meter bisa juga digantikan hanya dengan tabel yang sudah tersedia dalam kemasan nutrisi hidroponik. Biasanya 1 mili A, 1 mili pupuk B dibanding dengan 1 liter air. Sekian penjelasan barang-barang yang akan kita gunakan nanti. Untuk pembuatannya silakan simak video berikut.
Nah, untuk step yang pertama kita garisi dulu seperti ini. Kardusnya, tutup kardusnya kita garisin, dan setelah itu kita panaskan ini. Setelah dipanaskan, lalu kita tempelkan saja ke sini sampai dia membentuk lubang. Untuk ini hati-hati ya, karena ini kawatnya akan menjadi panas banget. Setelah kita lubangi akan jadi seperti ini. Ingat, apinya disingkirkan, apinya dimatikan dengan benar. Setelah itu nanti boxnya akan seperti ini. Nah, di dalam box ini kita berikan sebuah plastik trash bag. Kegunaannya agar nanti tanamannya itu bisa nyerap airnya dari bawah sini. Nah, dan juga agar tidak airnya ini tidak tembus ke bagian bawah. Ya, untuk bagian dalamnya kita lapisi seperti ini. Dan untuk menyegelnya bagaimana, kita bisa menggunakan staples. Kita staples dari dalam. Kita akan serapin mungkin ya. Setelah kita lapisi bagian dalamnya, nanti bagian sini kita akan memberikan air nutrisi. Untuk itu kita sediakan net potnya dulu. Net pot juga bisa digantikan menggunakan botol, tutup botol air mineral. Apa saja mereknya bisa digunakan. Nanti akan seperti ini. Namun untuk neck pot hanya ditaruh seperti ini. Sama. Nah, airnya ini akan bagaimana dia menyerap ke atas, tanamannya menyerap air, kita menggunakan kain flanel. Kain flanel ini kita potong secukupnya, kira-kira 2 cm. Sebanyak lubang tanam yang kita punya. Seperti ini. Dan kita masukkan seperti ini. Nanti di bagian dalam sini akan ada rock wall. Nah, rock wall itu apa? Rock wall seperti ini. Sebenarnya rock wall ini adalah peredam suara bagi tembok. Seperti kalau ada di karaoke, mereka menggunakan rock wall untuk meredam suara. Namun kita manfaatkan rock wall ini sebagai media tanam. Untuk memotong rock wallnya, karena rock wallnya ini terlalu soft atau lembut, kita menggunakan gergaji besi. Potong kira-kira 2 cm. Seperti ini.
Lalu potong lagi 2 cm, potong dadu. Usahakan jangan sampai tembus seperti ini, jangan sampai tembus dipotongnya, karena kita akan melakukan persemaian di dalam rokol ini. Ambil bibit, entah itu bibit apa saja bisa. Kali ini kita akan menggunakan bibit sawi putih. Sawi putih. Karena lubang tanam yang kita miliki hanya 9, kita akan mengambil hanya 9 buah atau 9 benih. Setelah rockwoolnya kita potong dadu seperti ini, kita berikan air hingga basah menyeluruh. Nah, satu rockwool bergantung bibitnya, bergantung benihnya, bisa menggunakan 1 atau 2 benih. Dalam kasus kali ini kita menggunakan benih sawi putih, yaitu bisa menggunakan 1 atau 2 benih dalam satu rockwool. Jadi nanti dalam satu pot akan ada 2 tanaman. Seperti itu. Benihnya seperti ini. Karena benihnya kecil-kecil, kita membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Jangan sampai benihnya terjatuh. Satu rockwool 2 benih. Setelah benihnya kita taruh dalam rockwool seperti ini, satu rockwool 2 benih. Kita akan tunggu dia untuk berkecambah dan menumbuhkan daun, namun bukan daun sejati. Daun sejati itu apa? Daun sejati itu adalah daun yang sudah bisa berfotosintesis, seperti daun pada daun umumnya, memiliki sebuah kerangka daun. Namun kita anggap saja pada rockwool ini sudah tumbuh tanaman. Nah, untuk pengaplikasiannya bagaimana? Dalam menaruh ke dalam netpot ini, pertama seperti ini. Pada sampai sini penuh, dibuka dan ditekuk bagian sini, ditekuk ke bawah. Akan seperti ini. Setelah seperti ini, bagian bawahnya dimasukkan dan diambil. Seperti ini. Lalu tanaman sudah siap untuk ditanam. Ya, untuk tahap yang terakhir kita mengisi airnya dulu dalam box ini. Setelah diisi airnya, kita taruhkan nutrisi. Ini nutrisi AB mix yang sudah dilarutkan dalam 1 botol atau 1 liter, atau juga mungkin 600 ml dalam botol. Untuk takarannya, setiap 1 liter 1 mili A dan 1 mili B. Karena kita tidak menggunakan TDS meter. Kalau kita menggunakan TDS meter, kita tidak perlu berpacu kepada 1 mili A, 1 mili B dalam sekali 1 liter air. Namun hanya tinggal ukur saja kepekatan dalam air tersebut. Karena dalam box ini berkisar 5 liter, jadi kita mengambil hanya 5 mm dari pupuk masing-masing pupuk.
jika kita ukur kembali menggunakan TDS meter, maka kepekatannya akan meningkat. Untuk pada minggu pertama, disarankan tidak menggunakan kepekatan yang sangat tinggi. Namun, pada saat minggu keempat atau minggu ketiga, yaitu pada hari ke-25 atau pada hari ke-25 hingga panen, disarankan menggunakan pupuknya lebih tinggi daripada yang awal. Bisa menggunakan yang awalnya 5 mm, kita bisa menggunakan sampai 15 mili. Ya, sekian pemaparan dari saya tentang hidroponik sederhana. Diharapkan para warga bisa menggunakan video ini sebagai edukasi, terutama kepada orang tua dan anak. Kalian bisa berkolaborasi menggunakan peralatan ini, menjadikan peralatan ini sebagai media untuk mendekatkan kalian, para orang tua, dengan anak-anak kalian sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya.